Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan 12. Di pertemuan 12 kali ini mungkin merupakan pertemuan terakhir ya dari penjelasan materi-materi di semester ganjil. Jadi untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan adakan diskusi tentang perkembangan dari proyek UAS kalian. Nanti saya akan cross check setiap kelompok bagaimana perkembangan, adakah kendala atau ada yang sudah selesai. Nanti kita akan bahas di pertemuan ke-13. Baik, di pertemuan yang ke-12 kali ini kita akan bahas tentang web responsif. Apa itu web responsif? Web responsif sendiri merupakan web yang tampilannya itu dapat mengikuti ukuran layar dari suatu gadget yang digunakan untuk akses web tersebut. Nah, salah satu cara untuk mendesain web yang responsif itu yaitu menggunakan CSS. Kali ini kita akan membuat sebuah contoh web purpose dengan tampilan yang sederhana. Pertama, nanti kita buat sebuah folder baru dengan nama purpose. Folder itu ditempatkan di C, XAMPP, kemudian htdoc. Setelah itu nanti di dalam folder purpose kalian buat lagi dua folder dengan nama image, kemudian untuk si folder image tadi untuk menampung gambar. Kemudian ada folder CSS untuk file CSS yang kita buat. Di sini ada tampilan sintak CSS yang bisa kalian salin dan coba. Di sini ada 9 bagian dari CSS. Jadi kalian saya sarankan lebih berhati-hati dalam menulis sintaknya, karena biasanya error atau tidak sesuai yang seperti tampilan pada pertemuan 12 ini, biasanya kesalahan ada di penulisan sintak, entah itu kurang titik atau titik koma atau apa jadi kalian harus lebih berhati-hati. Nah, di sini ada di bagian pertama itu ada bagian body. Di bagian body ini kita ada background di sini kita kasih parameternya pagar DE. Warna ini itu warna apa ya? Warna yang ringan, itu semacam bayangan dari abu. Jadi kalian di sini bisa kasih warna sesuai yang kalian inginkan. Kemudian ada font family. Nah, di sini ada 3 jenis huruf. Kenapa ada 3? Nanti ketika si font jenis Verdana di laptop kalian tidak support, nanti dia akan otomatis memilih ke jenis font yang kedua, yaitu Arial. Kemudian kalau tidak ada Arial lagi, nanti dia akan memilih jenis font yang ketiga, yaitu sans serif. Kemudian ada parameter lagi font size. Ini kita kasih 15 px. Jadi ukuran tulisan nanti dari keseluruhan yang ada di body itu ukurannya 15. Kemudian ada P, kemudian ada H3. Itu nanti kalian akan tahu perbedaannya kalau kalian sudah mencoba. Dan seterusnya ya. Jadi ada 9 bagian. Kalian bisa cari fungsi-fungsi CSS tersebut di internet, dan masih banyak lagi sintak-sintak yang lainnya yang selain yang ada di slide ini. Jadi kalian saya sarankan lebih banyak membaca, lebih banyak mencoba untuk menggunakan CSS untuk mempercantik dari tampilan website kalian. Kemudian di sini langsung saja kita masuk ke coding yang untuk menu utama. Di sini kita kasih nama index.html. Kenapa di halaman utama itu harus dikasih dengan nama index? Nama index di sini itu
karena dia ada di directory root yang memiliki tampilan homepage dari sebuah website. Jadi si indeks ini merupakan halaman default ketika sesuatu website akan dibuka dengan menuliskan nama domainnya. Misal langsung kita menuliskan www.apa, dia langsung mengarah ke indeksnya. Tapi kan kita di sini kita hanya memainkan localhost, jadi kita cukup menuliskan localhost slash nama folder. Di sini namanya purpose, tanpa kita harus menuliskan slash purpose slash index slash purpose slash index.html. Dia nanti otomatis sudah akan mengarah ke halaman utama tersebut. Di sini ada hasil dari tampilannya. Tampilannya seperti ini. Ada bagian header, yaitu kasih tulisan selamat datang di perpustakaan XYZ. Ini bagian header, berarti dia mengambil nanti div kelasnya, dia CSS-nya berarti ada di ini header, kelas header. Kemudian ada bagian di bawah kelas header ada bagian main. Main di sini kita pecah lagi menjadi 3 bagian atau 3 div. Div pertama itu div left, ya, div left. Kemudian ada div middle. Kemudian middle ini untuk si beritanya. Kemudian ada div dari right untuk buku yang terpopuler. Jadi di dalam main ada 3 div lagi. Kemudian ada div footer untuk di bagian paling bawah. Tapi kalau di slide pertemuan ke-12 ini, di codingan slide ini masih sedikit kurang, atau nggak salah tapi kurang. Itu ada di bagian di atas baca selengkapnya. Itu harusnya kita masih mendefinisikan satu baris sintak lagi, bahwa si baca selengkapnya ini ada di bagian div middle. Jadi nanti ketika kalian menyalin sintak ini, di bagian baca selengkapnya di baris atasnya itu kalian kasih satu baris sintak lagi untuk memanggil kelas tengah, kelas middle. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari sintak CSS maupun sintak HTML dari indeks ini. Nanti kalau kalian kurang jelas bisa didiskusikan di grup WhatsApp.